Ya, selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Ian Mulyadi dengan NIM C2257201005. Ya, di video kali ini kita bakalan belajar untuk membuat halaman statis Code Igniter versi 4.5. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita pasti perlu Code Igniter-nya dulu ya. Jadi kita harus punya Code Igniter-nya. Di sini saya menggunakan Code Igniter versi 4.5. Kita ekstrak dulu. Oh ya, untuk mengekstrakannya ini, kalau menggunakan Laragon sebagai web servernya kita simpannya di www, sedangkan kalau menggunakan Exam kita simpannya di htdoc ya. Di sini saya menggunakan Laragon, jadi kita menyimpannya di eh, www. Kita simpan ke www, ini ya, kita ekstrak, kita tunggu. Ya, setelah selesai ekstraknya kita beri nama dengan app for app news. Terus kita juga harus download file layout dan juga CSS-nya ya. Untuk downloadnya sendiri di sini saya menggunakan link yang telah diberikan sama dosen saya. Kita download dulu layout, kemudian CSS-nya juga sambil menunggu selesai di downloadnya. Kita tinggal tunggu ekstraknya aja. Yang pertama kita ubah dulu namanya. Tadi code signature versi 4.4.5. Kita ubah menjadi app news. Ya, terus di dalamnya juga kita harus masukkan tadi. Yang pertama kita buat ini dulu, folder dulu, news, di public, kita bikin folder baru dengan nama aset. Kemudian dalam aset kita buat juga folder dengan nama CSS untuk menyimpan CSS-nya nanti ya. Terus ini untuk CSS-nya tadi yang udah kita download dengan layoutnya juga kita simpan untuk CSS, kita simpan di folder CSS. Dragon, www, app news, public, asset, CSS. Oh ya, di sini kan menggunakan extensionnya itu masih TXT ya, masih teks. Kita ubah extensionnya menjadi CSS karena ini CSS ya. Nah, kemudian yang ini layoutnya kita ubah juga dan kita pindahkan ke Dragon, news, public, terus app, views, sini. Kita ubah juga extensionnya menjadi .php. Nah, untuk selanjutnya kita kan udah nih, udah ganti extension menjadi PHP untuk file layout, terus CSS untuk file CSS. Terus kita juga udah bikin di foldernya tadi. Terus kita sekarang konfigurasi base URL-nya. Base URL-nya, oh kita harus buka ini dulu berarti ya. Kalau Dragon, Sakal, web, terus saya nunggu. Coba dari sini deh. News, kita ke public. Ya, ini kita tinggal copy untuk base URL-nya ya. Oke, kita copy dulu. Terus kita masuk ke bagian config. Dari sini tadi ya, di kan bagian awal nih. App news, app, config, ke bagian app.php. Kita buka.
Ya, ini bagian ini public string base URL-nya kita ubah menjadi ini. Ini kita beda-beda ya. Kita beda-beda ya. Untuk base URL-nya tergantung punya kalian. Nggak copy paste dari sini aja. Terus yang perlu kita ubah tadi default lokal sama app time zone. Default lokal, lokasi defaultnya ini kita ganti karena kita Indonesia, jadi kita gunakan ID. Terus time zone-nya di sini UTC, kita ganti Asia, eh, Asia Jakarta. Ya, save. Terus kemudian kita melakukan konfigurasi file routing pada bagian auto route. Routing. Terus ini sama aja di bagian config routing. Nah, ini routing. Filenya. Terus kita cari yang auto route. Auto route. Default controller, default method, translate, override. Nah, ini dia. Public bold auto route. Dari sini kan file false nih. Itu jadi ubah jadi true. Nah, untuk selanjutnya kita ubah environment menjadi development pada file index.php. Nah, di sini kita udah nggak pakai env lagi ya. Kemarin kita menggunakan env tuh pada video sebelumnya tuh kita ubah ke konfigurasi di env. Tapi kalau sekarang kita ubahnya di index. Tapi sama aja ya eh, fungsinya itu supaya ketahuan gitu kalau ada bagian yang salahnya pada baris-baris berapanya kita jadi ketahuan. Ini kita ubah jadi development bagian env, environment development ini kan sama aja nih env. Tapi kita ubahnya di bagian index sekarang, bukan di env, bukan pada file env. Selanjutnya, oh ya, sebelumnya kita di sini bikin halaman statis itu terdiri dari home index, ada home about, ada home publisher. Jadi home index ini view-nya ya, view yang isinya tidak berubah. Halaman statis itu view yang isinya tidak berubah. Jadi kalau home index isinya index, home about isinya about, home publisher view-nya publisher juga. Nah, kalau halaman dinamis itu read-nya, read ya, news-nya read ini, view-nya mengecek parameter yang ada di belakangnya, yang ada di belakang ini. Nah, kalau nggak ada, nah, maka bakal nampilin view all ini. Nah, news all. Kalau nggak ada parameter di belakang method, maka bakal menampilkan views new all. Nah, tapi kalau ada sesuatu nih di belakangnya ini nih, news, metodenya read, terus ada parameter di belakangnya, tuh maka nampilinnya news detail.php. Nah, terus sementara create itu untuk buka form. Untuk buka form, terus mengisi di form itu kita bisa mengisi data. Terus untuk method insert itu nggak ada views-nya, itu cuman proses untuk penyimpanan filenya, penyimpanan data. Dari, misalnya kita udah ngisi data nih dari create nih, terus diproses tuh sama insert, dimasukin. Nah, oh ya, untuk pertama kita coba buka tampilannya dulu nih, public ya. Coba. Nah, ini public tadi yang, oh kita mau coba juga ya. Nanti dulu kita nih. Kita harus nanti dulu nih. Ubah isi controller home.php pada bagian written view menjadi layout. Kita ubah nih layout. Ntar kita keluarin dulu. Controllers. Nah, ini add controllers. Nih bagian home. Bagian home ini kita saya sesuaikan. Kita ubah menjadi layout. Nah kan kalau tadi kan tabelnya gini nih, yang welcome message tadi tuh, view welcome message. Nih tampilan awalnya. Kalau kita ubah tadi kan kita udah ubah tuh dari home-nya menjadi di return view-nya menjadi layout. Coba. Nah,
Jadi kita di sini ya, kita bikin news, kita bikin berita. Kita bakalan bikin kayak tempat buat berita gitu. Ada beranda, profil, pendidikan, kerjaan. Tapi nanti kita ubah semua sini ya. Di sini masih menggunakan template dari dosen saya, menggunakan layoutnya. Nah, selanjutnya, ini kan udah kita ubah nih. Terus kita bikin section dan render section. Kita bikin section dan render section. Pertama kita harus pisahkan bagian artikel pada file layout dan simpan dengan nama index.php di folder views. Tapi kita harus buka layout. Layout itu ada di layout, di views. Kita buka. Nah, untuk artikel. Nah ini dia artikel. Ini berarti kita tinggal cut aja. Kita kasih ruang. Ctrl N, bikin baru. Tahan di sini. Terus kita harus panggil action layout, terus tambahkan pemanggilan render section pada layout. Nah, untuk pertama-tama kita di artikel tadi, kita tambahkan dulu bagian atas, kita blok dulu ya. Terus, tambahkan itu this external layout, panggil external layout, kita harus menambahkan external layout di bagian atasnya. Coba tambahkan dulu PHP coba this dan layout ya, sesuai namanya tadi layout. Terus kita tambahin juga nih, tambahkan sectionnya nih, tambahkan section di bawahnya. Nah, di bawahnya extend layout tadi, kita tinggal tambahkan aja nih, tambahkan extend extend section, tambah aja PHP echo is kita buat content. Terus kita harus M section juga. M section. Wash. Content section. Kemudian kita tambahkan render section di bagian layout yang dipisah. Jadi di bagian layout. Nah, di sini kan tadi yang kita udah cut tuh. Kita tambahkan render sectionnya. Ini dia. P echo dollar list render dan content. Content. Ini kita save dulu. Tadi kita save pakai nama index ya. Save. Index titik PHP. Ya, ini udah nggak oke ya. Kemudian kita coba cek dulu deh. Coba cek dulu deh. Error ini hilang ya, karena kita masih pakai index pakai layout tadi di form controllersnya. Belum kita ubah jadi index untuk pemanggilannya. Kita ubah dulu ya, kita ubah dulu. Bagian home, nilai output tadi kita ubah jadi index. Nah, soalnya kenapa kalau diubah lagi jadi index? Nah, soalnya kan kita udah misahin tadi tuh, misahin isinya nih, udah mindahin artikelnya nih, isi dari kontennya. Kita ubah lagi. Jadi kosong kan sini kan, soalnya di bagian layout tadi kan memang udah kosong nih. Kita pindahin soalnya tadi.
kita cut, kita pindahin ke bikin file folder baru. Kita coba refresh. Nah, muncul nih, udah muncul. Ini isinya sembarang aja ya, kita bisa atur sendiri. Untuk selanjutnya, udah kan nih, sesuaikan menu, ganti menu, dan link menggunakan URL. Oh, salah. Nah, menerapkan view partials. Pisahkan block aside dari layout menjadi view baru dengan nama sidebar. Kita pindahkan lagi nih dari layout aside ini berarti aside. Kita cut, ini kita kosongin lagi ya kayak tadi. Kita pindah baru lagi. Tambahkan pemanggilan. Oh, kita set dulu ya. Kita set dulu dengan nama sidebar.php. Save dengan nama sidebar.php. Terus kita tambahkan pemanggilan method include pada layout. Pada layout berarti yang sering tadi ya. Nah, yang di kita kosongin tadi, tambahin php metodologis include sidebar. Sidebar. Terus kita sesuaikan lagi nih sidebarnya nih. Menggunakan URL helper berupa metode anchor. Sesuaikan menu, sesuaikan menu, ini kita sesuaikan menu, terus ganti menu di link menggunakan URL helper berupa metode anchor di sidebar.php. Tapi kita isinya kita ubah nih bagian link. Nah, ini. Nah, udah. Wah, jadi. PHP echo anchor, statue, dan kurang halnya. Jangan lupa ditutup copy aja. Ada 5 ya. Ada 5 itu isinya home about, ada publisher, ada index, home index itu home aja. Terus ada read news, ada add news. Kita isi home slash index. Sebelahnya home. Ya, home slash about, home slash publisher. About, about. Publisher, sebenarnya publisher. Kemudian ada news, read slash ya. Itu read news, news, read add news karena dia nambahkan data. Kita coba. Ini kan kayak gini tampilannya nih. Kita ubah. Nah, udah berubah nih, udah home about, publisher, read news, add news. Bisa dilihat juga di bagian bawah sini nih, bagian kiri bawah ada localhost, app news, public index, home slash index. Di bagian index, ini bagian about, ini bagian publishernya di bawah sini ya, kelihatan ya. Linknya, itu linknya, ini bagian linknya, ini bagian create, nambahkan. Terus kan bagian 9 nomor 9.
tambahkan metode untuk about dan publisher di controllers home. Tambahkan metode. Kita bikin metode baru nih di home. Ini tinggal cari cepatnya kita copy, paste. Wah, optionnya di apa tadi? About. Terus recent view-nya bisa ubah jadi about. Ini publisher. Terus kita ubah jadi publisher. Karena kita udah bikin kelas baru nih, public function about, terus public function publisher, maka kita juga wajib bikin uh, view ya, view about, view publisher. Jadi selanjutnya kita kita ini sesuaikan dulu ya isi artikel indeksnya. Indeks kita sesuaikan itu. Aduh, judul artikel selamat datang guys, teks sesi yang ya ini adalah situs baca berita online. Maaf ya guys. Terus ini kita save as jadi bot.php ya. Caranya gimana? Kita control shift S. Kita ubah jadi bot.php. Ini kan udah nih jadi bot.php, tapi file indeksnya masih ada, masih bisa buka-buka nih. Kita buka, jadi ada dua. Nah, untuk bot ini kita tinggal ubah isinya, sesuaikan lagi isinya ya. Nah, kita sini pakai dua, dua paragraf. Sini bagian bot yang tentang bagian tentang berarti Ian Marinius adalah situs baca namanya ya, online yang didirikan sejak hari ini tanggal Y, kita ubah saya ya kali ini di sana ya sesuaikan aja lah isinya dulu ya, sembarang dulu isinya. Kita coba refresh seharusnya ini kan bagian formnya tadi, formnya itu bagian index.php ini kayak ini. Ian menjadi news adalah situs baca berita online. Nah, ada berubah ya about-nya. Nah ini ya, ini bagian about-nya di home, about. Kita ubah dulu yang bagian bawah aja, bagian layout yang jadi news home about. Terus kita belum ada buat nih publisher-nya, kita belum buat makanya error. Caranya gimana? Kita buat lagi ya, sama ya tadi, kita set as lagi variable, kita ubah namanya menjadi publisher. Sama kok masih ada ya, botnya masih ada, tinggal kita buka lagi aja ya. Kita bisa kita sesuaikan, terus situs ini dibuat
oleh iya Mulyadi yang diajarkan oleh Bang Adi.com. Coba refresh. Nah, nggak ada nih untuk publishernya. Jadi publishernya di sini saya sendiri yang typo ya. Bangkaji.com. Ya, sini kemudian kita bakalan bikin beritanya kayak news kan masih belum ada nih kayak news sama ad news. Nah, di sini kan kita udah berhasil nih bikin home, about, sama publishernya nih. Nah, kita coba mau bikin bagian read newsnya atau baca beritanya. Nah, ini kan masih belum bisa nih. Controller or its method is not found. Nah, masih ada belum ada controllernya katanya. Coba kita buat ya. Nah, yang pertama kita tuh harus punya file DML model. File DML model ini sebelumnya saya udah belajar ya, belajar itu juga di kampus. Kita coba di materi sebelumnya itu kita mempelajari DML model ya. Di langsung aja ya. Misalnya kalau belum punya, di sini kan saya bisa download dulu nih. Bisa download dari link yang udah dikasih Bapak dosen saya. Terus aja tinggal download, karena saya sudah download, tinggal pindahin aja. Jadi kita pindahin itu ke bagian yang kita download. Kita copy aja ini, terus kita pindahkan ke bagian models, ke folder models, Laragon, www, file kita, terus app, eh, models, model pastikan aja di sini. Terus kita ubah juga yang namanya menjadi DML. Ya, sebenarnya nggak diubah, nggak apa-apa, tapi kita ubah aja. Buka, kelasnya kita juga wajib kita ubah juga ya. Karena kita ubah nama tadi kita jadi otomatis kita ubah juga bagian kelasnya. Jadi DML. Lupa di save. Terus untuk selanjutnya kita coba buka ubah konfigurasi app config database.php. Kita ubah dulu config database. Dia ada di app config database ini database. Buka di sini kita masukin aja. Di sini kita masukin username. Username-nya tuh sesuai dengan database kita ya, karena database saya username-nya root. Terus untuk password biasanya itu dikosongkan. Tapi karena saya di sini database-nya menggunakan password, jadi saya isi. Tapi kalau punya teman-teman nggak ada password, itu nggak usah diisi ya. Untuk database itu nama database-nya dan nama database saya itu news. Sini ya, news. Kita coba cek tuh. Oke. Nah, ini nama database-nya news dengan tabelnya berita. Selanjutnya, kita udah ubah konfigurasinya, terus bikin controller baru dengan nama news.php dengan kodenya ini. Jadi kita bikin ini aja, controller, kita copy aja dari copy-nya. Kita ubah jadi namanya news. Kita buka. Ubah jadi kelasnya kita ubah jadi news. Lanjut tinggal kita masukkan kodenya. Nah, masukin kodenya ini protector dollar model. Eh, ya. Public functionnya construction, construct. Jadi harus pakai dulu ya. Construct, public function construct. Terus dollar dollar is model
sama dengan model lawan kurung. Dolar dis biasa ya. Oh, tidak kurang ini ya. Cuma kita harus teliti ya. Ini saya kurang tanda titik koma aja, saya jadi error. Terus kita harus nambahkan metode read. Kita nambahkan metode read di sini menggunakan slug. Slugnya false, ada beberapa parameternya false. Eh, parameter parameter slug yang false. Jadi kita tambahkan di sini public function atau kita ubah jadi read dengan dalam kurung slug false. Parameter false. This antara dolar data in news berita data dengan variabel berita data dengan variabel news variabel atau apa yang sebelumnya dolar yes. Kita balikkan ke return view untuk menampilkan keseluruhannya itu di news dolar data coba masih belum ada nih saya masih belum buat ininya view-nya kita masih belum buat view-nya ya selanjutnya terus kita buat lagi yang else-nya kemungkinan lainnya else atau lab data else Ini parameter false-nya berarti boleh diisi atau boleh enggak. Terus coba kalian ke return view, news detail, data.
banyak error nih. Apa yang kurang? Kompleks. Ini bagian sini. Coba cari dulu yang salah, yang bagian errornya yang mana ya. Else dollar data news. Oh, sama teman-teman this manager data news data news. Coba. Hmm, gimana yang error ya? Else data news. This one. This. Harusnya sudah lepas selesai itu hemat memang kita autopilot aja. Push. Oh, close close. Ini so banget. Mana dia? Ini. Merit news PHP. News. If mana if-nya? Oops, laksana tas. Kenapa kita langsung bikin else tanpa ada if? Kita bikin di programming resource. Ini dia. Hmm. If pas. Jadi kurang tadi ya, ketinggalan bagian if-nya, pusing tadi gitu. Terus lanjut kita bikin view untuk news ada news al PHP dan news detail ini ya, bagian ini ya. View-nya jadi keseluruhan data yang disimpan tadi untuk menampilkannya keseluruhannya di bagian news al atau news detail. Jadi kita harus bikin dulu view-nya. Kita bikin view-nya, kita copy aja yang ada ya. Nah, ini publisher. Tahu jadi news. Ah, sesuaikan dulu ya. Ini tadi Pak, kabar dari Ian ya. News. Itu di sini menggunakan for each news as n. Jadi berita sebagai n.
Ten. Echo Anchor yang bersih ya. Setelah ada juga apa disebut error ya. Terus kita tutup ininya berawalnya dengan error lagi nih. Kita coba nih. Pakai oh ini belum ada tutupnya nih. Tadi kita tutup ya. Selanjutnya, nah ini kan udah nih news L-nya. Kita sekarang bikin yang news detail. Tinggal kita baru lagi news detail. Kita save as ya. Nah, ini dia. Kita tinggal hapus-hapus yang nggak perlunya. For edge-nya di atas, judul, kita ubah. Ekokan lagi judulnya. Itu paragrafnya. Ekokan juga. Eh, grafik. Oh, lah, body. Kita coba dulu kita refresh. Ya, ini ada error ya, undefined constant controller di news Al bagian 11 ini akan kosong. News nomor 11. Nah, nah, ini karena kita ubah yang pas di awal tadi di indeksnya kita ubah dari eh, environment-nya dari production jadi development, makanya kita bisa tahu nih dari halaman berapa dari nomor berapa aja yang salah. Terus kasih tahunya di mananya nih. Di sini kan kelas new di news.php nih. Nah, lihat ketahuan B baris 11-nya yang salah. Coba. Nah, berhasil kan? Tapi sini nggak muncul ya.
Oh, tadi kita read news yang udah muncul ya. Coba nih, framework PHP yang kita muncul, yang juga judul yang baru udah muncul. Pas misalnya nih, karena misalnya ada yang iseng gitu kan, terus kita isi di sini Slack-nya, misalnya kita diisi sama orang itu, wih, dia nggak bakal tampil. Gimana sih supaya misalnya meskipun orang salah ngisi di sini nih, di bagian direknya, nggak salah ngisi atau apa gitu, terus supaya tak balik lagi ke Rich News ini, supaya ke sini aja, supaya nggak tampilannya kosong kayak tadi. Kita tinggal tambahkan kode ya, kode baru lagi di tambahkan kode untuk pengecualian, pengecualian jika setelah kosong di news PHP. Kita tinggal tambahkan di news PHP di controller tadi di sini kita harusnya si berarti kita tambahkan di sini aja else data is model if jika jika kosong empty atau false itu anda seru jika data tidak ada yang nggak ada bakal dikembalikan ke news tapi sisi news sini kita ke return lagi live news kita balikan ke news lagi bagian read lagi yang error nih lagi yang error nih kita coba deh error kan error tuh ini bikin error nih 19 sintak lah kita kan berarti ini street kurang sih ada tanda koma. Sekarang apa lagi error kurang. Oh, bagian else token else lihat yang error lebihan ini tutupnya berawalnya coba set masih error nih lihat di baris 27 public function publisher ya ini lagi error nih. Kurang penutupnya tadi aset tutupnya di sini yang di teleponnya coba kita coba lagi deh coba coba ya terus ya nah udah berhasil nih udah bisa kan
Bad news, ini judul yang baru. Kita coba setelahnya. Jadi kita isi hahaha, hahaha. Nah, dia langsung dikembalikan ke read lagi, ke read newsnya tadi. Nah, nah untuk selanjutnya, kalau kita di sini udah berhasil ya dalam bikinnya. Jadi kita udah berhasil bikin home, about, publisher, read news. Kayak mau kalau mau lihat database-nya, localhost. Ini kan saya menggunakan usernya root. Ini database-nya dengan nama news, terus ada table data. Sih baru dua ya. Kita belum menambahkan lagi, nanti kita selanjutnya kita bakal tambahin lagi sini bagian add news, jadi buat menambahkan berita. Ya, kita coba. Nah, sebelumnya kan kita udah berhasil nih, udah bikin home, about, publisher, sama read newsnya tadi yang baru aja kita kerjakan. Sudah bisa juga kita buka beritanya. Terus sekarang gimana sih caranya kita mau nambahkan data, mau nambahkan berita nih, menggunakan add news. Nah, nih kita harus bikin add newsnya. Langkah pertama itu yang kita harus punya ini ya, views-nya. Views news create. Create. Nah, jadi untuk itu bahannya kita download dulu. Sama seperti sebelumnya, itu bahannya udah ada dari link yang diberikan dosen saya. Jadi saya tinggal download saja. Terus kita pindahkan ke view hasil download tadi. Ini news create PHP. Kon www app news app view. Taruh di sini. News create PHP. Ini kita buka aja dulu. Dulu lagi. Nah, untuk selanjutnya kita perlu membuat metode create pada controllers. Nah, kita harus bikin create menggunakan helper untuk membuat form ya. Coba kita buat dulu di controller news. Kita harus bikin metode baru. Ya, ini public function create. Public function create. Uh, form. Platform news script. Hmm, public function create-nya ini metodenya kita buat. Selanjutnya kita buat buat metode insert. Di sini kodenya panjang ya. Kita bikin insert function insert dulu baikkan model data insert with data extend.
Ini buat tangkap kiriman datanya, tangkap kiriman data yang dari formnya nanti dikirim ke sini. Tangkap pertama tangkap judul, list, request, get post judul. Selanjutnya bagian body, ini kita menggunakan get var ya, bukan get post. Selanjutnya kita bikin slugnya. Slugnya, dan kita membuat validasi. Validasi. Validasinya atau aturannya ya. Aturan. Jadi yang diperlukan itu minimal 10. Habis itu maksimal panjang judulnya 100. Jadi minimal judul itu 10 angka dengan maksimal katanya itu 100. Terus di sini kita bikin lihat aja. Isinya itu wajib diisi ya, badinya. Kemudian validasi validasi aturan if validasi validasi get request validasi. Ini nangkap validasinya, validasi. Ini harus sesuai ya, judul sama judul, body sama body, slug sama slug. Ini untuk urutannya boleh diacak, tapi yang penting sama hasilnya arraynya. Slug-slug, body-body, judul-judul. Selanjutnya ini roller data. Ini untuk ngecek keberhasilannya. Untuk ngeceknya ya, untuk ngecek kalau datanya berhasil disimpan atau enggaknya. Di lambat adalah sama dengan satu. Oh, dia menampilkan pesan. Pesan. Pesannya data berhasil
Berita berhasil disimpan gitu ya. Berhasil disimpan. Questionnya data dan panas. Nah, boleh. Gagal menambah data harus Susun besar. Sebenarnya tinggal copy aja dari sini ya. Copy ke sini. Terus kita return lagi ke news ke grid ya. Terus kita bikin else lagi. Kenapa tidak valid? Bikin dulu ya. Dollar pesan get error that sunshine return redirect back input. Cek dulu nih bagian error semua. Hmm, jam 9 bagian atas ini. Wajib
sampai ada if yang ketinggalan. Kan dulu. Problemnya, nah, ini bagian tutup-tutup yang kayak gini nih kebanyakan kadang. Bagian tutup rawa biasanya. Cari punya pilot. This issue caused by an XAL spot. The XAL. S-nya dulu. Hmm. Seperti itu ya. Error. Ini jadi apa yang error ya? Coba coba cari masalah error dulu guys. Terus validasi. If translate. Nah, kita copy aja lah ya. Nah, untuk selanjutnya kita menambahkan method org pada value, pada input judul, terus juga pada text area. Ah, itu coba ini dulu deh. News, nggak bisa kan? Kirim berita, ya, belum tampil ya soal-soalnya. Oh, kita belum tambahkan validasi dulu. Validasinya kita belum tambahkan, itu kita tambahkan dulu ya. Tambahkan method out. Method out, jadi kalau ada data baru, saya tambahkan di kalian di news create, di create. Nah, di sini ya, di create ini ya. Dia taruhnya di value. Kita masukkan judul, dia di sini.
di text area ini di antara ini. Nah, terus oh ya kita sesuaikan juga sih namanya dengan body dengan bodinya ya. Di sini kan di sini kan ininya namanya body nih. Kita juga masukinnya di sini body di echo alt-nya. Sama juga yang di bagian judul. Sini jangan name judul, kita masukin juga sini judul. Kita sesuaikan aja. Terus kita masukkan pesan validasi di antara H2 dan pembuka form di view create. Nah, berarti di sini nih. Sini kita masukkan sini. Terus pakai paragraf dulu ya. If session then get class data get class data tekan pesannya dan itu adalah pesan get class data man warnanya ya pesan kesalahannya itu warnanya apa pesan dan nah, tapi seperti ini ya coba jalankan. Nah, ini di sini ada peringatannya kalau oh ya ada value sih tahu ya. Ini jadi oh, tadi kita hapus ini konten oh lebih pendek double eh,
Ada aja yang ketinggalan-ketinggalan kayak gitu tuh ya. Coba isi judul. Di sini tadi kan kita buat di sini judulnya harus pakai 10 angka ya. 10 huruf minimal. Coba kita buat di sini menggunakan 5 huruf terus kontennya sembarang aja. Kita kirim bisa nggak? Nah, sini ada tulisannya. The judul film must be at least 10 character in length. Jadi harus minimal 10 tak 10 10 huruf. 10 huruf. Jadi contohnya cerita ibu ganta, cerita orang tua ganti meja dan kursi, berita aja, berita orang tua ganti gue dan kursi di sekolah. Kita kirim, dan nanti kalau bisa berhasil, kalau muncul berhasil ini. Tadi kan udah kita buat di sini ya, di listening, eh, divalidasi tadi. Kalau berhasil, validasinya. Kalau berhasil, maka dia bakalan tampil ini berhasil menambah berita baru. Terus kalau gagal, dia akan menampilkan gagal menambah berita baru. Dan sini kan kita berhasil nih. Kita coba kita lihat di read news-nya. Nah, ini kita bakalan muncul berita baru. Kita klik. Ya, di sini seperti ini. Nah, mungkin sekian sekian pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.